Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang saya akan share gimana cara saya foto Pringles ya. Tapi konsepnya sekarang adalah bright mode. Jadi kita bisa lihat untuk BTS-nya seperti yang di belakang saya ya. Kita langsung lihat aja untuk lebih jelasnya. Oke teman-teman, ini BTS-nya lampunya ada 5 ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita lihat BTS-nya seperti ini. Untuk posisi kameranya di sini ya. Jaraknya dengan objek ini kalau kita lihat kira-kira sekitar 70 cm ya. Nah, di sini saya menggunakan lensa 50 mili. Lensa fix ya. Jadi posisinya memang agak jauh karena ini 50 mili. Kemudian sensornya ini adalah micro four third ya. Nah, ini tampilan kalau dilihat dari kameranya. Settingan kameranya bisa dilihat di sini angkanya ISO-nya adalah 160. Shutter speed-nya 1/30 ya. Jadi cukup lambat, makanya harus menggunakan tripod. Kemudian untuk aperture-nya atau bukaan lensa di angka 2,8. Nah, itu untuk settingannya. Kemudian WB-nya saya menggunakan WB custom ya. Ini kalau kita lihat WB-nya di pengaturan seperti ini. Kemudian angkanya adalah 5600 Kelvin. Itu untuk pengaturan white balance. Kemudian untuk lampunya sendiri ini menggunakan lampu model sorot ya. Ini warna putih. Saya pasang di softbox model strip ya. Jadi ini bikinan sendiri dari kardus, meniru daripada strip light ya. Kemudian lampu ini lampu jepit menghadap ke bagian bawah ya. Yang ini lampu jepit juga tetapi dikasih snoot. Kemudian lampu ini menghadap ke atas, dipantulkan ke atas. Tujuannya untuk menambah ambient ya. Jadi kalau kita lihat di fotonya supaya semuanya jadi sedikit lebih terang gitu ya. Karena lampu ini saya pantulkan jadi supaya menyebar di ruangan ini. Nah, kemudian untuk lampu yang di belakang itu adalah lampu warna kuning sorot juga ya. Jadi lampunya sebenarnya tipenya sama seperti yang ini. Tapi bedanya ini kan dipasang di softbox, jadi dia lebih soft gitu ya. Kalau itu dia lebih keras, lebih harsh. Tujuannya adalah menciptakan efek seperti matahari. Jadi kalau kita lihat di sini, dilihat dari bayangannya kelihatan bahwa lampu ini dominan sekali ya. Jadi bisa dibilang ini sebagai lampu utamanya atau main light ya. Kelihatan bayangannya mengarahnya ke sini ya. Nah, itu tujuannya untuk menciptakan efek matahari. Nah, kalau kita lihat foto jadinya, ini memang kelihatannya kalau di handphone sini agak over ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat foto jadinya, dia nggak over seperti ini. Nah, saya akan kasih lihat foto jadinya. Kita bisa lihat bahwa ada warna kuning dari belakang ya. Itu artinya karena dari lampu kuning yang di belakang tadi. Tujuannya supaya ada semacam efek matahari. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada aluminium foil ya. Jadi ini sebenarnya aluminium foil dari tatakan kue atau alas kue ya. Kalau beli spiku atau kue lapis Surabaya biasanya ada alas seperti ini. Atau kue tart ya. Jadi ini fungsinya adalah sebagai reflektor untuk memantulkan cahaya. Supaya di bagian depan objek, di bagian sini itu kelihatan lebih terang. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia jadi lebih terang karena ada reflektor ini. Jadi ini untuk menerangi bagian sini ya, supaya lebih terang gitu ya. Itu fungsi daripada reflektor. Supaya bisa berdiri kasih aja jepit kayak gini ya. Atau mau diganjel supaya nggak jatuh juga bisa, itu bebas. Kemudian ini lampunya dikasih softbox, tujuannya supaya lebih rata dan lebih soft. Tapi modelnya yang strip ya. Ini ukurannya kira-kira kalau nggak salah sekitar 15 cm, panjangnya 50 cm ya. Jadi lebarnya 15, panjangnya 50. Tujuannya untuk menerangi objek di sini. Nah, kemudian untuk lampu yang ini tadi udah dijelaskan ya, memantulkan ke atas, dipantulkan di atas supaya ambient-nya lebih terang. Kemudian lampu yang di belakang itu warna putih. Tujuannya di sini supaya ada semacam bagian yang terang. Jadi seperti ada matahari yang silau dari sini ya. Itu fungsi daripada lampu yang kecil itu.
Kemudian lampu ini menambah efek matahari di bagian sini, kelihatan kuning ya. Karena ada lampu ini. Jadi kalau kita lihat di sini dia jadi agak, nah ini agak kuning nih, karena ada lampu yang kuning tadi. Dipasang snoot supaya nggak menyebar kemana-mana ya. Itu fungsi daripada lampunya. Nah, karena lampunya jepit, maka naruhnya gampang. Di meja bisa, di light stand gini juga bisa gitu ya. Kemudian dia juga fleksibel sekali, bisa diatur posisinya mau gimana. Itu penempatan lampunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah baygon ini ya. Nah, mungkin teman-teman di sini nanya, baygon itu fungsinya untuk apa gitu ya. Sebenarnya itu adalah blocker atau semacam penghalang. Tujuannya supaya di bagian objek sini nggak over. Tujuannya seperti itu. Karena ada lampu keras dari belakang, itu seharusnya tembus sampai ke bagian objek depan. Dan objek depannya bisa jadi over exposure ya, bahkan dia teksturnya hilang. Karena di sini nanti jadinya terlalu terang gitu ya. Nah, supaya di sini lebih soft atau nggak over, maka cahaya yang kuning itu saya blok menggunakan baygon ya, karena ini tinggi. Supaya di objek utamanya sini tidak over. Jadi tetap soft meskipun daerah lainnya lebih terang gitu ya. Jadi penataannya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat hasil foto jadinya seperti ini. Kemudian kalau dimatikan semuanya, hasilnya seperti ini. Kemudian dinyalakan lampu yang pertama, lampu yang kedua, lampu yang ketiga, lampu yang keempat, dan lampu yang kelima. Hasilnya seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman nggak mau ada cahaya mataharinya, ini foto yang lain. Nah, kira-kira lebih bagus mana, foto yang ada mataharinya atau yang nggak ada? Nah, kalau yang ada mataharinya kesannya seperti ada matahari dari jendela gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada mataharinya kesannya seperti di dalam ruangan, kondisinya ada lampu rumah gitu ya. Jadi bukan lampu dari bukan cahaya dari matahari. Seperti itu untuk hasil fotonya. Dan semua hasil fotonya ini adalah SOC alias tidak diedit ya. Ya teman-teman, kira-kira begitu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kalau memang masih kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Atau bisa juga ikuti kelasnya ya. Untuk lebih jelasnya atau foto-foto yang lain, atau BTS-BTS yang lain, teman-teman bisa lihat di YouTube saya atau juga di Instagram saya. Instagram saya adalah fotolicious.id. Silakan kalau mau lihat lebih detailnya, lebih lengkapnya, lebih banyak ya. Sementara memang saya aktifnya di Instagram, tapi saya akan lebih sering juga upload di YouTube. Kalau misalkan konten ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.